Ada nih suaranya, Pak. Baik Bapak Ibu, rapat mingguan akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi ini kita dapat mengikuti rapat mingguan bersama. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Amin. Amin ya Rabbi. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan AP MSI, Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE, Analis Kebijakan Ahli Muda Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Santi Kurnia Dewi MPD, Ibu Rise Silvana SSDP MAP, Ketua MKPS Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ketua MKKS, FKKS, FKSS, Ketua Gugus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kabupaten Karawang, Subang, Purwakarta, dan semua peserta apel mingguan pagi ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, apel mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, hari Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mendengarkan lagu Jabar Juara. Di sini aja nih, Ustaz. Di sana aku berdiri, jadi
pastinya juara. Jawa Barat, eta mahnya pastinya juara. Jawa Barat anu juara. Jawa Barat juara. Jawa Barat juara. Juara lahir batin, bersagi berbakti pada negeri. Jawa Barat juara. Jawa Barat juara. Juara lahir batin, bersagi berbakti mengabdi pada negeri. Oh yeah. Juara lahir batin, bersagi berbakti pada negeri. Jawa Barat juara. Jawa Barat juara. Juara lahir batin, bersagi berbakti mengabdi pada negeri. Berbakti mengabdi pada negeri. Jawa Barat pasti juara. Selanjutnya, rapat mingguan akan dipandu oleh moderator kepada Ibu Rahayu Setinurung Sarjana SE, dipersilahkan. Ibu Rahayu sudah hadir? Ya, terima kasih. Hatur nuhun Pak Mul. Kedengaran suara saya? Kedengaran Bu, jelas Bu. Ya, ini sinyalnya luplep gitu gini. Baik, acara akan saya lanjutkan. Ibu, suaranya masih di unmute Ibu. Dibuka dulu Bu. Iya, ini tuh kenapa sih? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Bapak Ibu para peserta rapat Zoom kali ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Maaf, ini kedengaran suara saya? Halo? Jelas Ibu, mangga kedengaran Bu, jelas Bu. Masalahnya ini gambarnya enggak jelas, ini luplep ya. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Februari 2023, rapat Zoom secara virtual KCD Cabang Dinas Wilayah Pendidikan 4 akan kita mulai. Barangkali ada ini Pak Mul. Rekap kehadiran ada, apakah ada? Tidak ada. Kehadiran mingguan lalu? Langsung saja Bu, langsung saja. Oh, langsung saja, mangga atuh. Baik, acara kita lanjutkan saja. Yang terhormat Bapak Kepala KCD Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan AP, MSI, Kasubag Tata Usaha, Bapak Rizky Widya Pratama, SE, Analis Kebijakan, Ibu Santi Kurnia, SPD MPD, Analis Kebijakan Ibu Risa Silvana, SST MAP, para pengawas SMA, SMK, dan SLB secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 ataupun yang mewakilinya. Arsiparis Ahli Muda secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, juga tak lupa staf tata usaha cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4.
Selanjutnya untuk pemaparan materi kita dimulai saja. Pemaparan materi yang pertama, pemaparan materi ataupun informasi arahan yang akan disampaikan. Pertama akan disampaikan oleh Ibu Analis Kebijakan. Mungkin sudah ada di ruangan Ibu Risa Silvana SSTP MAP. Apakah sudah ada di ruangan? Baik, acara kita mulai saja, Bapak Ibu. Apakah Ibu para narasumber sudah ada di ruangan? Barangkali Ibu Risa atau Ibu Santi? Bu Risa masih ada tamu, Bu. Oh iya. Mungkin yang pertama mungkin Ibu Santi Kurnia Dewi, Ibu Analis Kebijakan, akan menyampaikan pemaparan materi ataupun informasi. Siapa lagi? Ataupun siapa aja mungkin para pengawas yang akan menyampaikan informasi. Barangkali ada pengawas yang mau menyampaikan informasi. Ibu siapa Ibu Teti, Ibu Risa belum sempat mungkin ya, belum, masih ada halangan. Bu, Iya. saya dari SMK, Bu, pengawas SMK. Iya, mangga Bapak dipersilakan. Disilakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Analis Kebijakan, serta para pengawas, baik pengawas SMA, SMK, dan Bapak Ibu, kepala sekolah atau yang mewakili, serta para arsiparis, dan staf cabang dinas yang hadir di ruangan ini, di ruang Zoom ini. Pertama, kami dari pengawas SMK, alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah untuk SMK swasta, yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan ataupun hasil PKKS yang berupa sertifikat dari cabang dinas setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Cabang Dinas, mungkin akan dilaksanakan pembagian per kabupaten yang nanti diharapkan ada 3 kepala sekolah yang hasil penilaian terbaik akan menampilkan best practice-nya atau pengalaman hal-hal yang cukup baik membawa sekolahnya menjadi lebih baik, yang mudah-mudahan itu menjadi inspirasi untuk kepala sekolah yang lainnya. Oleh karena itu saya mohon kepada Ketua Forum kepala sekolah swasta agar nanti menyiapkan tempat di mana untuk mungkin pembagian secara seremonial seluruh sertifikat yang akan dibagikan per kabupaten, yang nanti akan saya koordinasikan dengan Bapak Kepala Tata Usaha untuk menunjukkan tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelaksanaan uji kompetensi baik juknis maupun untuk pedoman verifikasi sudah terbit. Oleh karena itu, bagi sekolah yang akan melaksanakan uji kompetensi melalui skema pengujian mandiri maupun melalui skema pengujian dengan dunia usaha, dunia industri, dimohon untuk mengajukan proposal ke cabang dinas sehingga nanti akan dilakukan verifikasi tempat uji kompetensinya. Adapun yang melaksanakan uji kompetensi melalui LSP, itu mungkin verifikasinya sudah dilakukan oleh LSP-nya, ataupun kalau yang sudah punya LSP sudah terverifikasi oleh BNSP, sehingga pelaksanaannya tinggal dilaksanakan saja. Yang ketiga,
sehubungan dengan beberapa hal terkait dengan masalah data siswa. Dari beberapa laporan para pengawas ketika melaksanakan PPKKS, mohon buku induk siswa yang menjadi dasar untuk dokumen ataupun dasar penerbitan apapun, mohon dilengkapi. Banyak sekolah yang ternyata buku induk itu tidak tertulis dengan baik, bahkan ada sama sekali yang tidak memiliki buku induk. Oleh karena itu, mohon buku induk agar menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi maklum adanya, dan mohon menjadi koreksi kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Azim atas informasinya, yaitu mengenai penilaian kinerja kepala sekolah yang akan hasilnya akan segera keluar, dan akan terpilih 3 kepala sekolah yang berprestasi terbaik, kemudian tentang uji kompetensi, dan tentang data siswa, yaitu tentang buku induk harus segera dilengkapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang lain yang mau memaparkan materi selanjutnya sebelum Ibu bisa. Mangga, para pengawas yang lain mungkin ada yang perlu disampaikan, ada yang bagaimana Ibu Bapak, ada yang akan disampaikan? Yang lain barangkali Ibu Santi barangkali sudah ada, belum kelihatan ya. Ibu moderator. Iya, Ibu analis kebijakan. Ibu Risa Silvana, Ya. mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Kasubag TU, Ibu Analis, Bapak Ibu Pengawas SMA SMK SLB, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK SLB, para arsiparis dan juga staf cabang dinas yang hadir rapat minggu pagi ini. Saya lihat Pak KCD belum masuk. Bu Santi juga sedang ada agenda dengan kementerian. Jadi mungkin lagi sibuk karena sedang pembuatan modul ajar. Pak Rizky juga kelihatannya belum masuk. Saya sendiri yang masuk ya. Bapak Ibu, menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Ajim tadi, Ketua MKPS SMK, saya sudah menggembor-gemborkan 2 minggu sebelumnya ya untuk segera mengajukan proposal. Nah, proposal ini nanti kita akan adakan verifikasi. Nanti cabang dinas akan mengeluarkan SK ya, SK kepada tim untuk memverifikasi UKK mandiri ya. Artinya memang UKK mandiri harus diverifikasi TUK-nya ya, apakah sudah layak atau belum. Nanti pengawas pembina akan memverifikasi ya. Dan saya harap semua sekolah yang melaksanakan UKK mandiri segera melaporkan proposalnya, mengajukan proposalnya gitu ya. Jadi jangan sampai santak teuing gitu ya. Nanti kesannya kayak KCD yang salah gitu kan ya. Kayak kemarin tuh MOU tuh ya. 31 Januari MOU dengan Astra apa tuh ya, Astra Honda Motor atau PT apa ya saya lupa. Itu banyak sekolah yang mepet-mepet ya. Yang namanya pimpinan itu kan kadang ada di tempat, kadang tidak ada gitu kan ya. Jadi mungkin ada penulisan yang salah atau apa, akhirnya harus balik lagi ke KCD, Pak KCD-nya nggak ada. Nah, kesannya itu kayak KCD yang salah gitu ya. Padahal ada libur bersama, terus kemudian Sabtu Minggunya nggak bisa juga tanda tangan gitu kan ya. Ngudag-ngudag gitu kan ya. Ya, itu jangan sampai hal itu terjadi lagi gitu kan.
ya wayahna ada sekolah yang kena semprot kemarin itu ya, karena memang mepet. Kesannya kayak kami yang salah, padahal baru dikasihinnya tadi sore gitu kan ya. Itu udah masuk ke 31 Januari gitu. Itu ya. Jadi untuk proposal juga saya harap tidak seperti itu gitu. Kami sudah jauh-jauh hari gitu ya, sudah mengingatkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini ada beberapa agenda memang kami di cabang dinas lumayan agak padat. Kami menerima dari Badan Penelitian Pengembangan Daerah BP2D. Mereka mau meneliti ke sini terkait lulusan TIK di jurusan vokasi. Saya sudah share ke para pengawas SMK khususnya ya wilayah Kabupaten Subang, karena di Subang itu ada daerah Patimban. Pak Kadis juga sudah menambahkan 12 kompetensi keahlian di sana waktu tahun lalu. Itu saya mohon kepada sekolah-sekolah di Subang yang jurusan TIK-nya sudah bekerja sama dengan Dudi, mohon diisi linknya ya. Karena itu akan menjadi penelitian. Penelitiannya bukan penelitian asal-asalan langsung dari provinsi, langsung dari Telkom University dan semuanya gitu kan ya. Itu adalah arahan dari Pak Gubernur sendiri. Jadi tidak asal-asalan gitu kan ya. Nah, hari ini kami akan menerima tim itu ya. Kami akan menerima tim itu dan kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan ijazah. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di cabang dinas masih ada sisa atau cadangan ijazah tahun lalu. Ya, sebenarnya ini harusnya 31 Desember itu harusnya sudah dihancurkan, namun kami menunggu arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan hari ini sisa ijazah itu akan kami hancurkan dengan mengundang aparat kepolisian gitu ya, langsung dipimpin oleh Bapak Kepala Cabang Dinas. Jadi sudah tidak ada lagi ijazah yang tersisa di cabang dinas maupun di Dinas Pendidikan. Jadi agenda hari ini cukup padat. Kami banyak menerima tamu, jadi mohon apabila ada yang ingin ke cabang dinas silahkan, mumpung Pak KCD-nya ada gitu ya. Itu saja barangkali dari saya, Bapak Ibu. Saya masih, Pak KCD juga belum masuk kelihatannya. Itu saja barangkali mungkin Bapak Ibu pengawas ada yang ingin disampaikan terkait ujian sekolah khususnya untuk SMA ya. Sebentar lagi SMA itu akan melaksanakan ujian sekolah. Biasanya SMA itu paling dulu. Cuma memang juknisnya belum ada. Cuma harus siap-siap saja. Mungkin dari sekarang saya sudah lihat MKKS Purwakarta sudah bagus. Sudah melaksanakan inisiatif untuk pra-juknis US ya. Itu sudah bagus. Mungkin disiapkan juga. Kami juga dari cabang dinas sudah mulai menyiapkan. Mungkin nanti Bu Santi yang akan menyiapkan ya. Itu saja barangkali dari saya. Sekali lagi untuk SMK mohon dipersiapkan untuk UKK-nya ya. Karena Maret itu sudah puasa dan biasanya SMK itu suka nggak mau melaksanakan UKK di bulan puasa. Jadi sok sekarang segera diselesaikan administrasinya ya. Itu saja barangkali dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Analis Kebijakan. Barangkali informasinya yaitu tentang sekolah swasta untuk segera mengajukan proposal UKK mandiri, jangan sampai ada keterlambatan. Yang kedua yaitu tentang sekolah di Subang untuk segera yang sudah bekerja sama dengan Dudi untuk segera diisi linknya. Dan yang kemudian informasi yang tadi disampaikan itu tentang pemusnahan ijazah cadangan tahun lalu yang akan segera dilaksanakan, yang dengan mengundang aparat kepolisian yang dihadiri langsung oleh Kepala KCD. Kemudian tentang persiapan ujian sekolah di SMA agar segera disiapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya, apakah ada pemaparan dari sekolah? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini acara akan dilanjutkan saja dengan pertanyaan yang akan diajukan mungkin Bapak KCD Pamul, ya.
Apakah Bapak bisa menyampaikan materi? Mungkin acara selanjutnya tanya jawab saja mungkin ya. Mangga dipersilakan mungkin yang akan mengajukan pertanyaan Bapak Ibu kepada Ibu analis atau yang lainnya yang akan menyampaikan pemaparan. Halo, apa suara saya bisa didengar? Bagaimana Pak Mo? Apakah suara saya bisa didengar? Bapak Ibu? Jelas, iya, iya. Masih Bu, masih dengar. Ini acara mau dilanjutkan ini. Udah ya. Langsung pertanyaan saja mungkin ya. Mangga Ibu Bapak yang akan mengajukan pertanyaan atau komentar dipersilakan. Mengingat Bapak KCD-nya belum ini ada keperluan belum bisa hadir. Maaf di sini suaranya memang sinyalnya kurang bagus Bu, Bapak, Ibu. Suaranya uplek, Bu. Kalau memang ada tutup aja. Ditutup aja, ini tuh tidak ada pertanyaan. Udah. Karena sinyalnya juga kurang bagus, ini tuh di saya memang suaranya kurang jelas ini. Ya, kurang bagus. Ini putus-putus, Bu. Gambarnya juga luplek. Iya, putus-putus. Ditutup saja Ya, ini. betul, Bu. Ya, Ya, udah Bu. kalau mau ditutup. Bagus, Bu. Ya, daftar hadir aja. Terus Iya. Jangan dulu aja, ditutup daftar ya. hadir. Ya, mangga Jangan atunya ditutup ditutup ya. dulu. Oh, Ya. daftar hadir aja nah. Halo. Ya, Bapak Ibu ditutup saja ya. Hadir. Ya. Bu, Ya. sebentar Bu, saya hubungin dulu Oh, Pak mangga, KCD-nya, mangga, Bu. Bapak, Ibu, mangga. Bu, sebentar Bu ya. Saya hubungi Pak KCD dulu sebentar ya. Pak KCD mau masuk ya. Jangan dulu ditutup ya. Mangga, silakan. Oh, Pak Rizky ya? Daftar hadir belum ada. Nggak usah pakai daftar hadir, Bu E. Ditunggu ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih rapatnya? Masih. Masih akan Bapak. Oh gitu, tinggal aja pada amat tuh. Menunggu. Iya. Yang lainnya udah sampaikan? Sudah, yang lain Bapak udah dari Ibu analis dari Iya. para pengawas sudah disampaikan tadi pemaparan Iya. informasinya. Jadi tinggal saya ya. Oh, mohon mangga Pak. Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan analis, rekan-rekan pengawas dan para kepala sekolah, rekan-rekan para arsiparis serta para staf yang alhamdulillah hari ini sudah bisa bergabung ya mengikuti kegiatan rapat rutin setiap Selasa. Mohon maaf baru sampai karena beberapa agenda yang nyaris bersamaan di beberapa tempat. Mudah-mudahan semua bisa kita ikuti dan efektif bisa disampaikan sesuai dengan materi yang kita inginkan ya. Rekan-rekan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari di 2023 ini ya. Waktu emang sangat cepat berlalu, seperti lagunya siapa tuh. Saking nikmatnya hidup ya, sampai sekarang sudah tahun 2023. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat, walaupun ini kegiatan rutinitas, tetap berinovasi dalam meningkatkan kinerja dan perbaikan dalam pelayanan pendidikan. Rekan, sebelumnya saya sampaikan selamat bekerja kepada kepala sekolah yang baru. Ikut gabung nggak kepala sekolah yang baru ya? Yang negeri? Alhamdulillah. Ikut Pak. Ikut Pak, ini. ikut. Udah masuk Selalu grup ikut. ya? Udah, Pak. Ya, Pak, alhamdulillah Pak, sudah. udah. ya, makasih. Bagi yang belum masuk ke grup yang kita siapkan, silakan dimasukkan ya. Mudah-mudahan itu sarana penyampaian informasi dari cabang dinas. Kemudian juga rekan-rekan para kepala sekolah, silakan kita biasakan komunikasi yang efektif, artinya manakala ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, ingin didiskusikan, bisa menggunakan chat WA ya. Jadi kalau ke KCD cukup jauh, dari Subang butuh waktu untuk PP aja bisa 2 jam, bahkan 3 jam. Sementara yang dikonfirmasi juga bisa selesai dengan setengah jam. Artinya kan perjalanannya lebih banyak ketimbang untuk ngobrolnya gitu ya. Sehingga silakan saja untuk hal-hal yang sifatnya bisa didiskusikan via telepon, silakan bisa dikonfirmasi per telepon sehingga tidak perlu jauh-jauh datang ke cabang dinas ya. Hanya untuk menanyakan surat saja, hanya untuk mengkonfirmasi yang sederhana. Kecuali mungkin ada hal yang prinsip yang perlu ngobrol panjang ya silakan bisa hadir di cabang dinas. Itu pun janjian dulu, jangan sampai jauh-jauh ke KCD ketemu saya atau ketemu Ibu analis atau Pak KTO ternyata orangnya lagi ada tugas yang lain. Kan juga sayang. Rekan-rekan bisa mengerjakan hal yang lain yang bisa lebih bermanfaat ya. Sehingga untuk ke KCD ketemu dengan pejabatnya, saya sarankan janjian dulu. Karena bagaimanapun kita sama-sama punya kesibukan, jangan sampai dianggap ke KCD jelema tuh digarawel. Nah, begitu juga, karena memang tugas kita juga cukup luas ya, bukan hanya bidang pendidikan, termasuk keuangan, kepegawaian, aset dan lain sebagainya itu. Mirip dengan Pemda Kabupaten. Kalau Pemda Kabupaten banyak dibagi-bagi ke dinas, kita sendiri sementara personil terbatas. Itu ya, sehingga mohon kita maksimalkan aja lah pola komunikasi dengan daring. Yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan di lapangan, kita harapkan mengoptimalkan pengawas. Sehingga rekan-rekan, para kepala sekolah, anggap pengawas itu saudara, anggap pengawas itu atasan, mewakili cabang dinas. Karena memang kita harapkan itu yang terjadi ya. Sehingga nanti rekan-rekan analis
ya sebaiknya segala informasi sering-seringlah rapat dengan pengawas, sehingga terus kita update dan bisa melanjutkan ke sekolah binaannya masing-masing. Pengawas anggap orang tua dan pengawas juga insya Allah bisa dituakan, walaupun faktanya memang udah pada tua-tua, tapi ada beberapa yang masih muda. Sehingga ya komunikasi itu harus dibangun ya, sistem harus jalan. Sehingga dengan cara itu tugas kita akan jauh lebih efektif. Kemudian beberapa hal penting yang perlu diwaspadai. Yang pertama, tolong dicek betul laporan BOS. Kita sudah memanggil beberapa sekolah, swasta udah semua, tinggal negeri saya udah kurang tahu nih dipanggil belum ya. Beberapa sekolah yang masih ada silpa. Padahal menurut saya mungkin itu bukan silpa. Karena kalau itu silpa, maka uang BOS tahun 2023 akan dikurangi sebesar silpa itu. Kan sekolah itu nyari duit hese, nyari pungutan nggak boleh, sumbangan hese, nu aya wae dipulang-pulangkeun, padahal butuh ya itu. Artinya kan itu sedang coba kita benahi ya. Mudah-mudahan yang negerinya sudah ya, karena kemarin kita masih fokus ke yang swasta, karena tanggung jawab kita langsung kaitan dengan fasilitasi verifikasi itu di swasta. Insya Allah juga negeri, nanti Pak KTU Beherna silakan dicek yang negerinya, jangan sampai terjadi silpa di sekolah negeri yang BOS ya. Mudah-mudahan itu menjadi cara kita agar uang di sekolah bisa betul-betul maksimal hadir di sekolah. Itu kemudian untuk para kepala sekolah yang baru, silakan lebih intens komunikasi dengan para pengawas dan di grup MKKS. Dan insya Allah kita percaya di MKKS juga solid, artinya kegiatan rapat-rapat rutin bulanan kita dorong terus dilakukan dan tidak perlu berbiaya mahal. Cukup giliran di sekolah mana, walaupun sebentar, itu saya kira media yang cukup efektif dalam rangka bertukar pandangan, menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Menurut kita mungkin masalah itu berat, tapi menurut rekan kita itu kecil karena pernah menyelesaikan. Atau menurut rekan kita itu masalah berat, tapi menurut kita itu kecil. Itulah pentingnya forum ya, forum diskusi, forum komunikasi. Walaupun hanya ketemu, hanya ngobrol-ngobrol bareng ngopi, tapi kadang-kadang itu juga lebih efektif ya. Yang penting hindari berbiaya tinggi agar kegiatan tersebut bisa berjalan secara rutin. Kadang-kadang kalau biaya tinggi juga riwu oge gitu ya. Mudah-mudahan silakan dan diharapkan untuk mengefektifkannya agar semuanya hadir, disilakan menggunakan surat perintah. Kita siapkan SP-nya, asal melaporkan di MKKS ke KCD, dan insya Allah kita keluarkan surat perintahnya. Dan ada beberapa kasus yang saya kira tidak pantas untuk terjadi. Ini di Kerawang dengan di Subang. Kita akan coba yang cek yang di Kerawangnya, ada sekolah yang siswanya terlibat politik praktis dan sejenisnya. Tolong siswa-siswa kita arahkan untuk betul-betul belajar. Kalaupun ada terkait dengan politik, masukkan ke bagian pembelajaran. Dulu sempat rame demo-demo yang di DKI, kita larang demo karena mereka belum waktunya untuk mengikuti demo-demo seperti itu. Tetapi kalau memang sekolah merasa penting, substansinya bawa ke sekolah. Ada anak bawa ke diskusi, menjadi ruang diskusi di dalam ruang kelas, bahas oleh mereka. Pertama dia belajar tentang politik tapi ilmiah. Yang kedua dia belajar berargumen yang baik dan benar karena ada guru yang membimbingnya. Itu jauh lebih bermanfaat untuk mereka. Jadi tolong kalau ada pihak-pihak lain, oknum guru atau TU atau kepala sekolah yang memanfaatkan anak didik kita, dibawa ke ruang publik untuk mendemo kasarnya ya kebijakan, padahal dia belum paham betul apa yang dia permasalahkan. Itu jauh lebih berbahaya untuk mereka. Itu yang kita hindari. Kita aja sudah menyetop sampai Satgas, kita gerakan menyetop di setiap stasiun, bahkan terminal, bahkan pintu tol. Ini malah terjadi di lingkungan sekolah, anak didik kita
nggak tahu siapa ini oknumnya yang membawa mereka ke ruang publik untuk mendemo kebijakan pemerintah tanpa memahami apa isinya. Mendemo kebijakan yayasan tanpa mengerti apa substansinya. Mendemo kebijakan, mendemo sebuah kegiatan tanpa diajari apa itu yang terjadi. Yang benar adalah ajak mereka ke ruang diskusi. Ini loh ada studi kasus. Sok silakan berargumen, berikan pandangan. Ini loh pandangan para pihak. Jadi itu yang kita dorong. Jadi bukan emosionalnya yang diangkat. Itu justru menjauhkan mereka dari merdeka belajar. Merdeka belajar itu mendorong mereka keluar, pemikiran subobjektifnya keluar, ilmunya dikeluarkan, bukan dibawa-bawa untuk hal yang tidak ada kaitan dengan pembelajaran. Ya itu ya, mohon itu tidak terjadi. Tapi yang jelas, kalau itu terjadi kita akan tindak tegas. Siapapun oknumnya kita akan bawa ke aparat yang membidanginya. Kita serahkan ke BKD. Kalau memang ke KCD nggak percaya, ya kita serahkan ke BKD. Biarkan BKD yang menanganinya, termasuk sekolah-sekolah swasta. Sehingga tolong jaga betul anak didik kita, apalagi ini sudah mendekati pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan legislatif. Jangan anak didik kita dibawa ke ruang publik untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Kalaupun mau itu dijadikan bahan mereka, bawa ke ruang pembelajaran. Itu jauh lebih baik, lebih mendidik kepada mereka. Itu ya, mohon itu dijadikan catatan, diperhatikan oleh rekan-rekan. Kemudian yang berikutnya, saya mengingatkan, tadi saya sudah menyinggung bahwa kita berada di tahun politik ya, 2023, 2024. Tolong setiap sekolah hati-hati betul bersentuhan dengan orang politik ya. Hati-hati ya, bukan nggak boleh, hati-hati ya, karena kita manusia kan berkomunikasi ya. Apapun kepentingannya kita harus kaji dulu kalau ada dibawa ke ruang sekolah ya. Jadi jangan sampai anak-anak didik kita menjadi bagian kegiatan politik praktis. Saya kira rekan-rekan cukup paham karena dalam beberapa kasus itu terjadi juga walaupun bukan di kita. Ya, misalkan ada pejabat politik atau instansi politik datang ke sekolah dengan atributnya, atribut partai, ya, orasi gitu ya. Walaupun hanya sekedar gitu saja, tapi kan dipotret di ruang publik mah di medsos kan menjadi seolah-olah kampanye di dalam sekolah. Kasihan, udah kasihan ke kitanya, kasihan ke yang bersangkutan. Akan ditegur oleh Bawaslu, bahkan bisa dicoret ya oleh KPU ya status di pilihannya gitu ya. Sehingga itu jangan sampai terjadi. Apalagi tadi ya, bawa atribut, ada spanduk, partai apa gitu ya. Tapi kalau hanya untuk silaturahmi silakan aja. Itu pun hati-hati karena kadang-kala dokumentasinya harus betul-betul dilengkapi. Kadang-kala ada pihak lain yang memanfaatkan. Ada orang mampir sholat Jumat ya. Kebetulan yang bersangkutan, masjid sekolah juga ada di depan, yang bersangkutan adalah orang politik. Mampir saya sholat Jumat, tapi kalau di bingkainya keliru, dipotret oleh oknum, ditulisin sosialisasi anggota dewan apa di SMA mana. Padahal dia kan Jumatan doang. Itulah pentingnya dokumentasi. Tamu datang, ada buku tamu menulis dia sebagai apa mau Jumatan. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkannya. Kadang-kadang tadi ya salah membingkai oleh oknum, jadi kita yang ketempuhan. Nah, itulah dinamika yang harus kita hadapi. Dan yang terakhir, saya tetap mengingatkan tugas kita adalah melayani bidang pendidikan. SMA tentunya sederhananya ya, mendorong agar anak didik kita bisa melanjutkan kuliah. Setelah lulus sekolah syukur atau ke depan dia bisa kuliah sebisa-bisanya, semaksimal mungkin. Sementara yang SMK mendorong mereka bisa bekerja. Artinya pendekatan sekolah dalam kesehariannya harus berbeda.
Jangan sama. Kalau SMK karena mereka harus bekerja, maka sekolah lebih banyak kerjasama dengan dunia industri untuk prakerin, ya PKL ya, kemudian dilanjutkan sampai ke penerimaan lapangan, membuka lapangan pekerjaan. Sehingga pendekatan turunannya juga banyak. Bagaimana kita meyakinkan industri, ini loh sekolah kami seperti ini, yakinkan mereka. Dengan cara apa? Mereka suruh datang, ada guru dari luar, atau guru kita keluar gitu ya. Itu mungkin akan lebih banyak seperti itu. Bahkan mungkin kerjasama teknis juga bisa dilakukan agar mendorong industri-industri yang kita komunikasikan yang sejalur dengan kompetensi siswa, bisa betul-betul meyakini bahwa siswa kita layak untuk diterima di industri mereka. Kemudian juga yang SMA, tentunya kan tujuannya kan agar mereka bisa kuliah. Masalahnya saya kira kompleks ya, tidak sederhana yang saya sampaikan. Ada orang tuanya yang mapan, duitnya loba, anak orang kaya, anak pejabat tinggi, tapi motivasi kurang. Tukang ulin, gitu ya, belajar nggak benar. Tentunya pendekatannya kan juga khusus. Dorong mereka bisa konsisten belajar, termotivasi, karena orang tuanya siap, mau kuliah di luar negeri bisa. Kalau perlu di planet Mars kuliah juga dia siap membiayai gitu. Bagi anak orang miskin, berorang untuk kuliah, untuk makan aja udah kerepotan, tapi semangatnya bagus. Sekolah udah mempersiapkan dari kelas 10. Ini anak orang miskin nih, bukan duit lah. Tapi jelemana bener, rajin, kemudian serius belajar, dan lumayan, prestasi juga luar biasa. Cari banyak sekolah-sekolah yang beasiswa. Bila perlu sekolah yang menyiapkan data ini deh, ini sekolah-sekolah beasiswa nih, kamu layaknya ke sini. Kan banyak. Ada bidang pemerintahan, ada bidang ekonomi, bidang sosial, ada semuanya gitu ya. Jangan biarkan mereka kasarnya berjuang di tengah hutan. Dia nyari sendiri. Gitu. Ya kalau orangnya punya akses, kalau enggak kan kasihan. Sementara sekolah kan informasi sangat terbuka. Ada lagi yang anaknya ke rumah jelema teboga biasa, kualitas intelektual juga pas-pasan ya, pas-pasan lah gitu ya. Tapi prestasi juga biasa-biasa aja. Tetapi dia punya kemauan, ya suruh olahraga, fisiknya yang dibina. Karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Fisiknya, postur juga bagus. Kan bisa ke sekolah-sekolah yang berbasis fisik kan ya. Di sana ada tentara, ada polisi, ada dinas perhubungan, kan banyak seperti itu. Artinya pendekatan kita di dalam sekolah akan berbeda. Bagi SMA seperti itu, bagi SMK juga berbeda. SLB juga ceritanya berbeda. Itu yang kita harapkan, upaya-upaya itu dituangkan dalam RKT dan RKS, sehingga RKT RKS itu betul-betul hasil kajian di internal sekolah, tidak mengcopy tahun kemarin. Kalau kopi-kopian ya dari tahun ke tahun nggak banyak perubahan, gitu. Bahkan keseluruhan tahun kemarin copy lagi tahun sekarang. Tahun kemarin temukan ada poin sumbangan yang berbau pungutan terjadi kembali tahun sekarang. Karena di copy kembali dari tahun ke tahun, jadi tidak banyak perubahan. Nah, tolong itu menjadi bagian penting karena inovasi, improvisasi, dan komunikasi itu menjadi bagian yang harus kita lakukan. Itu saja, sekali lagi selamat bekerja untuk rekan-rekan para kepala sekolah yang baru. Silakan semangatnya yang baru bisa mewarnai sekolah-sekolah yang lain di internal MKKS ya, sehingga menjadi tenaga baru lah, menjadi darah baru yang ikut serta meningkatkan inovasi dan kreativitas sekolah-sekolah di wilayah kita. Saya kira saja, terima kasih. Sekali lagi selamat bekerja, terima kasih. Komunikasi terus kita jalin dengan baik di internal komunitas, dengan pengawas maupun dengan cabang dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak KCD atas pemaparan informasi, himbauan ataupun saran tentang informasi tentang bahwa sekolah harus berkomunikasi dengan para pengawasnya, kemudian tentang dana BOS, jangan sampai ada silpa yang akan mempengaruhi anggaran tahun berikutnya. Kemudian tentang
akan diselenggarakan rapat rutin supaya informasi bisa disampaikan. Kemudian tentang agar para siswa tidak diarahkan untuk tidak terlibat politik praktis, dan para sekolah agar guru-gurunya memberikan atau mendorong anak-anaknya bagi SMA untuk melanjutkan kuliah, dan untuk SMA untuk mendorong siswanya untuk mendorong bekerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk berikutnya, untuk sesi berikutnya yaitu pertanyaan, mangga Bapak Ibu dipersilahkan yang akan mengajukan pertanyaan. Mangga Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Ya, mangga. Yang pertama Bapak Sudi ya dari SMK Bakti Praja. Mangga Bapak dipersilakan. Mangga Bapak Sudi. Suaranya Pak di ini Pak. Suaranya masih off. Ya, Oke. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, yang saya hormati para asub, ya, para pengurus dari cabang dinas yang begitu intens dalam hal kegiatan, terutama rapat mingguan meeting. Yang saya hormati para rekan kepala sekolah, pengawas, dan rekan-rekan, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan, mungkin sebuah pandangan atau pertanyaan, di mana yang pertama adalah tentang UKK, ya. Uji kompetensi kejuruan untuk SMK Bakti Praja sudah sudah selesai proposalnya, ya. Lalu ada penandatanganan dari pengawas, ya. Tinggal kami barangkali untuk melaporkan, ya, ke KCD bahwa insya Allah SMK Bakti Praja uji kompetensi dengan mandiri, ya, melalui uji internal dan eksternal. Mungkin insya Allah siang ini saya akan datang ke kantor KCD untuk menyerahkan bukti proposal kegiatan uji kompetensi, ya. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa diberikan arahan-arahan dan verifikasi agar kami bisa melaksanakan lebih baik lagi. Yang kedua, ya, barangkali saya setuju dengan pernyataan Bapak Ai, selaku Kepala KCD Cabang Dinas Wilayah 4. Memang seyogyanya bahwa siswa itu tidak terikat dan mengikat dengan politik praktis, ya, karena memang pada dasarnya kan kita itu sebenarnya sudah berpolitik, berbicara begini juga gitu. Artinya politik itu kan, ya, sesuatu pandangan, ide, gagasan dari pribadi atau masyarakat untuk berubah sebuah ke hal yang lebih baik, kan itu makna dari politik. Jadi bukan hanya berbicara tentang kepemerintahan, demo ataupun kepresidenan, tetapi mengarah kepada bagaimana kelangsungan di pendidikan itu anak diberikan nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai kebaikan, dan nilai perubahan. Itu kan sudah berpolitik, karena politik itu kan, ya, tidak hanya berbicara tentang pemerintah saja, namun dalam kehidupan sehari-hari kita harus, ya, lebih, artinya lebih ada nilai keadilan, kan itu makna politik. Sehingga anak, ya, terutama di SMK Bakti Praja, saya bimbing pengarahan kepala politik, ya. Tetapi di sini politik yang kami bangun adalah politik berpikir untuk ada nilai-nilai pendidikannya, nilai-nilai karakternya, ya.
Karena anak itu ya kalau tidak dibimbing ke hal yang lebih ya, spesifik tentang politik, sehingga anak itu akan menjadi salah jalan, salah arah, apalagi dengan pandangan-pandangan mungkin bahwa politik itu adalah sangat ekstrim. Bagi saya tidak, karena untuk berubah sesuatu yang lebih baik ya itu sudah berpolitik. Barangkali mungkin itu saja pandangan saya setuju dengan penyampaian dari Bapak KCD. Semoga ini menjadi fundamental kita ya, kekuatan bahwa sekolah SMK tidak melakukan politik praktis. Mungkin arahan-arahan dari beberapa kepala sekolah dan lain-lain terkait di dalam pembinaan pendidikan agar lebih ya, menyampaikan yang sesuai dengan standar bahwa kita adalah sebagai pendidik. Itu saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Nanti yang UKK dengan Bu analis ya Bu Risi ya, karena dikomunikasikan. Karena memang ya yang kita harapkan sih UKK-nya berbasis LSP ya. Tapi kan situasi bisa banyak hal gitu. Silakan, yang penting lakukan UKK, ada yang LSP, ada yang mandiri, silakan, ada yang dengan Dudi, silakan ya. Tapi kita dorong secara bertahap ini bisa berstandar LSP. Kemudian yang kedua, ya Pak, makasih Pak. Memang anak-anak didik kita walaupun tidak hanya untuk SMA, untuk SMK juga, mereka harus tahu betul tentang perkembangan di dunia luar ya, apa yang terjadi di pemerintahan, di kebijakan ketenaga kerjaan, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, penanganan masalah-masalah kemasyarakatan. Ajarkan mereka, tidak hanya tentang tekstualnya ada di buku, tapi konteks-konteks yang di luar juga banyak sekali harus disampaikan. Dan itu bukan dalam bentuk politik praktis, tapi dalam bentuk kajian-kajian yang di sana mereka banyak belajar secara runut, struktur apa yang terjadi di luaran selama ini. Nah itu memang seharusnya diajarkan oleh sekolah. Sehingga tetapi dibawa ke ruang-ruang diskusi, ruang-ruang pembelajaran yang tidak hanya tentang teori-teori murni ya, tetapi tentang praktek-praktek yang ada di luar sana. Sehingga anak-anak didik kita pada saat lulus sekolah sudah matang. Lihat ada kebijakan tentang ketenaga kerjaan. Oh dulu pernah dibahas begini loh. Baru saya peduli. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kemudian barangkali ada yang lain yang mau menyampaikan. Mangga Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan. Mungkin saya Bu dari SMKN 1 Pleret, Ajang Sarif Hidayat. Mohon mangga Bapak dari SMKN 1 Pleret, Purwakarta. Ya, mangga. Silakan Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak KCD dan teman-teman kepala sekolah juga. Yang pertama adalah menghadapi tahun politik ini, kami di SMKN 1 Pleret ada beberapa teman-teman yang mengajukan untuk menjadi tim KPU dan tim Panwaslu. Nah, ini sudah datang hampir 5 orang, izin mengikuti seleksi dan lolos gitu kemarin itu. Saya udah lapor ke Bu Rise, tidak mengizinkan, tetapi saya minta ada surat tertulis dari KCD yang melarang teman-teman guru, honor provinsi dan
BOPD untuk dan P3K untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena itu juga merupakan profesi. Kalau secara lisan, saya sudah tidak mengizinkan. Posisinya seperti itu. Kemudian saya juga izin melaporkan bahwa SMKN 1 Pleret tiap minggu ini ada industri yang datang untuk merekrut langsung dari siswa. Hari kemarin kami hari Senin datang dari Hotel Jatiluhur untuk seleksi khusus alumni kita dari jurusan perhotelan dan kuliner sebanyak 17 orang. Dan hari ini khusus juga dari PT untuk jurusan TOY juga 7 orang perekrutan dari perusahaan tersebut untuk alumni kita langsung kelas 12 ini. Itu aja Bu. Kemudian juga minggu kemarin kita itu open recruitment dari Alfa Midi dan perusahaan yang lainnya. Jadi kami walaupun kelas industri masih masih dalam proses, tetapi proses rekrutmen dari perusahaan-perusahaan yang tidak bekerja sama dengan kita secara kelas industri, tapi rekrutmen itu langsung datang ke kita. Itu aja mungkin Pak KCD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari SMK Pleret. Maaf namanya. Mangga mau ditanggapi Bapak KCD? Ya, makasih. Untuk yang guru kita yang daftar ke KPU dan Panwaslu, nanti kita akan kaji dulu ya. Hari ini saya coba cek di aturan mainnya. Menurut saya pribadi ya, ini belum tentu benar ya. Kita cek ya. Selama sekolah tidak terganggu ya, artinya kewajiban mengajarnya bisa ditekan oleh guru-guru yang lain tanpa merekrut tenaga baru ya. Menurut saya sih harusnya diizinkan. Kita akan cek dulu. Tapi jangan sampai gini, dia direkrut di Panwaslu, di KPU, sekolah ngangkat guru honor. Itu mah tuh hanya memindahkan masalah. Ternyata di Panwaslu, Bawaslu butuh tenaga, kita malah merekrut tenaga baru. Ya artinya kan di kitanya betul-betul lagi dibutuhkan gitu ya. Menurut saya, nanti kita akan cek dulu aturan mekanismenya seperti apa. Yang tidak boleh kan guru-guru kita jadi tim sukses, itu nggak boleh. Kalau daftar untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan yang sifatnya temporari ya, misalkan dari panitia KPPS menjadi panitia PPS, itu ya justru menjadi bagian penting keterlibatan kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi anggota PPS, KPPS. Tapi untuk di KPU dan Panwaslu kita akan coba cek dulu aturan mainnya. Tapi menurut saya pribadi seharusnya boleh. Selama tidak mengganggu kegiatan wajibnya di sekolah. Artinya sekolah nggak terganggu karena ada guru lain yang bisa membackup. Tapi kalau dia dilepas walaupun temporari kemudian sekolah malah merekrut guru baru, ya namanya memindahkan masalah kan gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terima kasih tadi Pak Ajeng sudah banyak, saya kira juga sekolah juga melakukan hal yang sama, mencari berbagai berupaya lah mencari terobosan agar anak-anak didik kita bisa direkrut oleh industri. Saya kira itu sekolah juga sudah melakukan, hanya mungkin perlu lebih dioptimalkan. Saya hanya mengingatkan, nanti Bu Rise, Bu Analis, coba data sekolah-sekolah yang ada kompetensi keahlian pertanian, perhotelan, asisten keperawatan. Kita ada formasi lowongan kerja di Jepang, itu di atas 1.000 orang lah, bahkan bisa lebih ya. Kita sudah mengundang P3MI, kalau dulu sih PJTKI ya, sekarang P3MI. Dialah yang mengelola dunia swasta ya, yang mengelola pekerja migran di Indonesia, dan itu legal. Insya Allah formasi cukup banyak, tetapi diutamakan kompetensi keahlian pertanian, kemudian pariwisata atau perhotelan ya, tata boga, dengan asisten keperawatan. Kita coba berikan pemahaman, mudah-mudahan pekerjaan tersebut bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan para pengelola sekolah.
Itu mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ajang. Pak KCD, sebagai informasi bahwa KPU dan Panwaslu itu adalah kontrak kerja 1 tahun lebih Pak KCD. Dia mendapatkan honor sama dengan kontrak kerja yang guru provinsi, dananya dari pemerintah. Itu mungkin yang apakah bisa atau tidak itu mungkin pertimbangannya Pak KCD. Itu mungkin, terima kasih. Ya, nanti siang ini saya jawab ya. Nanti kita coba pelajari dulu aturan teknisnya ya. Jangan sampai saya menyampaikannya keliru ya. Gitu ya. Pak KCD, mungkin bisa saya sedikit menambahkan Pak KCD. Mangga, salam-salam. Pak Ajim, Pak. Oh iya Pak Ajim, Pak Ajim. Mangga Pak Ajim. Ya, Pak Ajang, kalau kita melihat di ketentuannya, di kepanitiaan pemilihan itu ada yang sifatnya ad hoc, ada yang namanya struktural. Kalau yang terikat berarti struktural. Itu yang PPK maupun PPS atau Panwascam yang sifatnya struktural itu dilarang bagi ASN maupun yang sudah yang bekerja di pemerintahan. Tetapi yang sifatnya ad hoc, panitia pemungutan suara yang dilaksanakan pada saatnya saja, tertentu saja, itu diperbolehkan. Ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS dan P3K. Sehingga ini yang menjadi dasar. Jadi kalau yang sifatnya struktural itu nggak boleh, apalagi Panwas. Panwas itu harus sifatnya benar-benar independen. Sehingga itu yang menjadi dasarnya adalah PP Nomor 94 Tahun 2021. Tapi yang sifatnya ad hoc itu diperbolehkan, ya. Itu saya ketentuannya. Mungkin itu yang saya bisa pelajari Pak KCD. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ajim. Saya kira itu bisa dipahami ya. Itu yang sekolah juga sama lah. Pasti banyak guru-guru kita yang juga diminta oleh KPU maupun Panwas ya. Yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Ajim bahwa kita hanya bisa yang sifatnya ad hoc saja, yaitu di PPS maupun KPPS. Itu ya, makasih ya. Mangga, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Denny Rahdiana Nugraha. Mangga, disilakan. Pak Ajang, kalau butuh jawaban tertulis, nanti suratnya tertulis juga ya. Nanti kira siapa jawaban tertulis. Siap, Pak. Ya. Siap. Bernuhun. Ya, terima kasih Bapak KCD. Selanjutnya Bapak dari Bapak Denny Rahdiana Nugraha. Disilakan untuk mengajukan pertanyaan. Halo, Bapak Denny. Sudah raise hand. Suaranya kedengaran, Bu. Mangga, Bapak Denny. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mangga yang sudah raise hand, Bapak Denny Rahdiana Nugraha, disilakan. Ya, Bapak. Mungkin yang lain, mangga. Yang lain, mangga, dipersilakan. Oke, Pak. Mungkin para peserta yang lain yang akan mengajukan, apakah ada pertanyaan kembali atau sudah cukup saja? Sudah cukup aja, Bu. Sudah cukup saja. Mangga, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran rapat Zoom hari ini. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara Bapak Mulyadi. Baik, terima kasih Ibu Rahayu sudah memanggil sebagai moderator. Untuk selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Artiman SE kepada Bapak Artiman. Suaranya kedengaran. Mas baca doa deh. Halo Pak Artiman. Halo, halo. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita laksanakan dan yang akan kita kerjakan dapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin wa yu'afin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan dari ma'usab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada narasumber hari ini yang sudah memberikan kita informasi dan ilmu yang begitu luar biasa. Kami berharap pada seluruh peserta rapat mingguan hari ini mendapatkan manfaat dan ilmu yang kita dapat hari ini. Burung Irian, burung cendrawasih, mencari di Raja Ampat dan Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun. Mangga kasadayana.